Ahmad Alwi Fitarananda akan menjelaskan tentang sejarah dan ciri-ciri zaman Neolitikum. Saya Musbarda akan menjelaskan tentang sosial budaya. Saya Zulfi Ahmad Fatudin akan menjelaskan tentang kapak persegi, nekara dan moko, dan bejana perunggu. Saya Zalfanella Qurratul Ain akan menjelaskan tentang perhiasan perunggu dan arca perunggu. Dan saya Nadia Hanifah Nabila akan menjelaskan tentang benda-benda dari besi, gerabah, dan perhiasan dari mani-mani. Sejarah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah fase atau tingkat kebudayaan pada masa praaksara yang memiliki ciri kebudayaan tertentu seperti batu yang sudah diasah, peternakan, pertanian yang menetap, dan pembuatan tembikar. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah jenis manusia Homo sapiens. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan beternak untuk memproduksi makanan. Mereka hidup dengan cara bergotong royong. 1500 tahun yang lalu, manusia mulai memasuki zaman yang memiliki banyak perubahan dari masa sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan mereka mulai memiliki tempat tinggal yang bersifat menetap dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Adapun tanaman yang mereka gunakan untuk kegiatan bercocok tanam seperti keladi, ubi rambat, labu air, pohon kelapa, pisang, dan sukun. Cara bertahan hidup manusia pada zaman ini pun sudah mulai berkembang sangat pesat. Mulai yang awalnya menerapkan sistem food gathering menjadi sistem food producing yang terdiri dari kegiatan bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Mereka mulai membangun tempat tinggal yang bersifat permanen, yaitu rumah panggung yang mereka bangun untuk melindungi mereka dari serangan hewan buas maupun perubahan cuaca yang ekstrim. Mereka juga membuat lumbung-lumbung yang mereka gunakan untuk menyimpan hasil panen mereka berupa padi-padian. Mereka juga mulai membuat sistem masyarakat agar mereka dapat hidup dengan damai, yaitu dengan membuat salah satu orang menjadi ketua suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musbarda. Saya akan menjelaskan tentang sosial budaya dan ekonomi pada zaman Neolitikum. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sosial dan ekonominya. Kenapa saya gabung? Menurut saya kegiatan sosial dan ekonominya pada zaman ini hampir sama atau mirip. Pada zaman ini manusia purba sudah mengenal masa bercocok tanam dan mereka cenderung mencari lahan yang mereka anggap subur, lalu mereka tanami dengan cara dibakar untuk mengosongkan lahan. Setelah itu setelah mereka anggap tanah yang mereka tempati sudah tidak subur, maka mereka akan mencari tanah lagi dan akan mengulang prosesnya lagi. Dan untuk hasil dari atau tanaman yang mereka tanam atau biji-biji yang mereka tanam adalah tanaman-tanaman atau biji-biji yang mereka temukan, yang mereka telah temukan. Contohnya mentimun, umbi-umbian, dan jenis padi sebagainya. Untuk budaya itu sendiri pada zaman ini kebudayaan semakin berkembang pesat. Manusia telah dapat mengembangkan dirinya untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Contohnya dari tanah liat, batu maupun tulang. Untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang berikut ini. Hasil zaman Neolitikum. Ya, hasil. Untuk budaya pada masa ini kebudayaan semakin berkembang pesat. Manusia telah dapat mengembangkan kebudayaan untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Contohnya dari tanah liat, batu maupun tulang. Dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang kapak persegi. Kapak persegi adalah kapak yang berbentuk persegi yang terbuat dari batu persegi. Kapak ini digunakan untuk
memotong kayu, menggali tanah, dan juga untuk upacara adat. Di Indonesia, kapak persegi disebut juga dengan beliung persegi yang ditemukan oleh von Heine-Gerdon dan banyak juga ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bejana perunggu berbentuk bulat seperti keranjang tempat untuk ikan. Diikatkan kalau orang mencari ikan. Bejana ini dibuat dengan dua lempengan perunggu cembung diikatkan dengan pacuk besi di sisi-sisinya. Bejana perunggu ada yang polos dan juga ada yang dihias dengan pola huruf atau anyaman. Bejana perunggu ditemukan di daerah Madura dan Sumatera. Perhiasan perunggu. Banyak perhiasan perunggu yang telah ditemukan. Misalnya, gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, dan lainnya. Umumnya, benda-benda itu tidak diberi pola lukisan. Daerah penemuannya adalah Bogor, Malang, Bali, dan Sumatera Selatan. Arca perunggu. Bentuk arca atau patung bermacam-macam. Ada yang berbentuk manusia dan ada yang berbentuk binatang. Misalnya, bentuk manusia sedang menari, berdiri, naik kuda, dan memegang panah. Daerah penemuannya adalah di Bangkinang Riau, Lumajang, dan Bogor. Ukuran patung-patung itu diantaranya 5-15 cm. Assalamualaikum, saya Nadia Hanifa Nabila dari kelas KPA. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan masa Neolitikum atau Batu Baru, yaitu benda-benda dari besi dan benda-benda gerabah dan perhiasan dari manik-manik. Yang pertama, benda-benda dari besi. Penemuan benda-benda dari besi ini sangat terbatas jumlahnya. Hal itu karena peralatan dari besi mudah berkarat dan mudah hancur. Pada umumnya, benda dari besi ini ditemukan bersama dengan alat-alat perunggu. Contoh benda yang terbuat dari besi pada zaman Neolitikum adalah 1. Mata tombak. Gambarnya seperti ini. Mata tombak ini berfungsi sebagai senjata dalam berburu dan berperang. Kemudian yang kedua, cangkul. Cangkul ini yang biasanya umum digunakan para petani hingga masa sekarang. Fungsi cangkul adalah sebagai pemecah, penggali, dan pengaduk tanah. Kemudian yang ketiga, pedang. Seperti ini bentuknya. Pedang ini berfungsi untuk senjata dalam berperang. Yang keempat, pisau. Fungsi pisau pada zaman ini adalah untuk senjata dan alat untuk memotong daging buruan. Nah, benda-benda tersebut yang sudah saya sebutkan di atas itu ditemukan di daerah Gunung Kidul atau Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, gerabah dan manik dan perhiasan dari manik-manik. Berdasarkan penelitian bahwa alat-alat dari gerabah sudah mulai dibuat oleh manusia pada masa prasejarah, yaitu sejak masa berladang. Namun, pembuatannya masih kasar dan sangat sederhana. Dalam tahap kehidupan bercocok tanam di persawahan atau bercocok tanam tingkat lanjut, pembuatan gerabah mengalami kemajuan. Ragamnya pun bertambah banyak. Nah, ini ya gambar gerabahnya. Contoh gambar gerabahnya. Seperti ini. Nah, fungsi gerabah sendiri adalah sebagai alat yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, seperti kendi yang digunakan untuk menampung air untuk minum. Selain sebagai alat untuk menunjang kehidupan sehari-hari, gerabah juga berfungsi dalam upacara keagamaan sebagai bekal kubur. Kemudian ada perhiasan dari manik-manik. Gambarnya seperti ini ya, pembuatannya itu masih sangat sederhana. Fungsi perhiasan dari manik-manik ini adalah sebagai alat untuk berhias atau mempercantik diri yang digunakan oleh kaum Hawa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kalian.